Halo guys, perkenalkan nama saya Justin Moses Pando dari kelas 10 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesinambungan hasil budaya manusia purba dan manusia modern. Kesinambungan hasil budaya manusia purba dan manusia modern dapat terlihat dari adanya tradisi yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Contohnya adalah kegiatan sedekah laut dan atau sedekah desa. Sebelum datangnya pengaruh agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen di Indonesia, manusia zaman praksara sudah lebih dulu mengenal sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut adalah animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut menjalankan ritualnya adalah dengan memberikan sesaji kepada benda-benda yang dianggap sebagai tempat bersinggah nenek moyang. Setelah datangnya agama-agama di Indonesia, tradisi tersebut ternyata masih dilestarikan, namun dengan tujuan yang berbeda, bukan lagi untuk roh nenek moyang. Sekarang ini, tradisi tersebut digunakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen atau hasil laut yang telah diberikan. Tradisi pemberian sesaji tersebut sekarang dikenal dengan sedekah laut dan sedekah bumi. Yang kedua, hasil budaya. Hasil budaya yang pertama ada tradisi gerabah, yang kedua tradisi megalitik, yang ketiga tradisi penguburan, dan yang keempat tradisi bercocok tanam. Tradisi gerabah. Gerabah adalah peralatan rumah tangga sederhana yang terbuat dari tanah liat. Gerabah yang ada di masyarakat Indonesia umumnya berupa tempayan, periuk, belangga, kendi, dan celengan. Tradisi gerabah sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat praksara pada zaman Mesolitikum akhir. Saat itu gerabah terutama berfungsi sebagai wadah penyimpanan makanan. Berikut tradisi gerabah pada masa praksara dan kompleks gerabah yang ada di Indonesia. Penyelidikan arkeologi membuktikan bahwa tradisi gerabah di Indonesia berkembang pada zaman Mesolitikum akhir, ketika manusia mengenal tradisi bercocok tanam di Indonesia. Bukti-bukti tersebut ditemukan di Klademum, Banyuwangi, Kelapa II, Bogor, Serpong, dan Tangerang. Yang kedua, tradisi megalitik. Tradisi megalitik ini dikenal dalam perkembangan peradaban manusia di berbagai tempat, Timur Tengah, Eropa, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, sampai kawasan Polinesia. Dalam kronologi sejarah Eropa dan Timur Tengah, tradisi ini berkembang di akhir zaman batu, pertengahan atau Mesolitikum, zaman batu baru atau Neolitikum, atau zaman perundagian atau pengecolan logam. Yang ketiga, tradisi penguburan. Salah satu bentuk tradisi terhadap keberadaan roh adalah munculnya tradisi penguburan. Penguburan pada dasarnya adalah perawatan jenazah yang dibekali dengan benda-benda tertentu. Dengan adanya bekal kubur, diharapkan roh dapat menempati dunia barunya seperti ketika hidup di dunia. Biasanya, bekal ini berupa benda-benda yang biasa digunakan di dunia untuk menunjang hidupnya. Nekara kubur merupakan bentuk penguburan dari masa logam. Yang keempat, tradisi bercocok tanam. Indonesia selain disebut negara agraris, kepulauan juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani dengan lahan pertanian yang luas dan subur. Lahan yang ada di negara kita belum diolah sepenuhnya, masih banyak tanah atau lahan kosong dibiarkan begitu saja. Kegiatan pengolahan dengan cara menanam bibit yang diperoleh dari biji-bijian, batang tumbuhan, umbi maupun dari cangkokan sampai menghasilkan bunga atau buah untuk dipanen disebut dengan kegiatan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam yang baik, hasil panen akan didapat berlipat ganda. Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Seiring dengan pengembangan zaman, maka upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan juga mengalami perkembangan. Kira-kira 2 juta tahun yang lalu, manusia memenuhi kebutuhan pangan dengan berburu binatang liar, mengumpulkan makanan atau daun-daunan, umbi-umbian, dan buah-buahan. Oleh karenanya, manusia pada masa itu tempat tinggalnya berpindah-pindah. Mengikuti yang lalu, manusia berubah melakukan kegiatan berburu binatang liar serta menangkap ikan dan berpindah-pindah tempat.
Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.